Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang dianggotakan Muhammad Arif Abdillah, Kevin Monica, dan Dewi Purnama membahas tentang Analytic Study of Information Extraction for Unstructured and Multidimensional Data. Slide selanjutnya. Nah, jadi perkenalkan, nama kami Muhammad Arif Abdillah, ada Kevin Monica, dan Dewi Purnama. Dan terima kasih kepada Dr. Firdaus Magister Komputer yang telah mengampu mata kuliah analitik big data ini. Next slide. Oke, jadi kami akan membahas tentang latar belakang jurnal Analytic Study of Information Extraction for Unstructured Multidimensional Big Data, yang mana jurnal ini tuh membahas tentang teknik dan tantangan dalam informasi extraction atau AI dari big data yang tidak terstruktur dan multidimensional. Nah, jurnal ini tuh juga menjelaskan pendekatan terkini dalam information extraction untuk berbagai jenis data, seperti yang bakal ada nanti, yaitu teks, gambar, audio, dan video. Selain itu juga mengidentifikasi tantangan dan isu yang terkait dengan informasi extraction dalam konteks big data yang tidak terstruktur. Nah, jurnal ini juga membahas tentang tren dalam Name Entity Recognition atau NER, kemudian ada Relationship Extraction atau RE, dan Event Extraction atau EE dari big data yang tidak terstruktur. Slide selanjutnya. Nah, di sini tuh ada teknik informasi extraction lanjutan atau teknik informasi extraction next level atau cerdas kayak gitu ya. Nah, terdapat dua kategori utama terkait informasi extraction, yang mana metode berbasis rule-based method dan metode berbasis pembelajaran atau learning-based method. Nah, metode berbasis aturan ini melibatkan pengguna aturan dan pola yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengekstraksi informasi. Sedangkan metode berbasis pembelajaran atau learning-based method ini menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk secara otomatis mempelajari pola dan mengekstraksi informasi dari data. Jadi di sini tuh ada perbandingan antara rule-based method dan learning-based method, yang mana rule-based method itu merupakan model dasar yang menggunakan seperangkat aturan yang telah ditentukan untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah. Nah, kemudian learning-based method itu adalah pendekatan dalam komputasi dan pemrosesan data, di mana sebuah sistem atau model belajar dari data diberikan, maksud saya diberikan daripada diprogram secara eksplisit. Nah, pendekatan itu sering digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam pembelajaran mesin atau machine learning, pengenalan pola, seperti yang kita pelajari sekarang ini, pemrosesan bahasa alami atau natural language processing, dan masih banyak lainnya. Nah, itu tuh bertujuan untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh data, seperti variasi, volume, dan kecepatan data yang tidak terstruktur. Lanjut. Oke, pemilihan teknik AI yang tadi itu tergantung pada faktor-faktor seperti persyaratan tugas yang spesifik, ketersediaan data pelatihan yang berlabel, dan kompleksitas data yang dianalisis metode berbasis pembelajaran. Nah, kemudian di situ ada Unstructured Big Data Barrier for AI, yang mana membahas beberapa hambatan yang dihadapi dalam ekstraksi informasi dari data yang tidak terstruktur. Beberapa hambatan yang diidentifikasikan termasuk kebisingan data, data yang hilang atau tidak lengkap, kualitas data yang rendah, dan kepadatan data yang rendah. Hambatan ini tuh dapat menghambat kinerja proses informasi ekstraksi dan membuat sulit untuk mengekstraksi informasi yang berguna dan relevan dari data yang tidak terstruktur. Nah, di sini tuh ada bagian yang mana informasi ekstraksi itu terbagi menjadi 4, yang mana di sana ada teks, audio, image, dan video. Yang mana teks terbagi menjadi 3, yaitu name entity recognition, relation extraction, event extraction. Kemudian ada audio yang mana terbagi menjadi 2, image terbagi menjadi 3, dan video terbagi menjadi 2, yang akan dibahas oleh teman saya, yaitu Dewi Purnama. Silakan, Dewi.
Oke, selanjutnya information extraction from text. Information extraction from text ini merupakan metode dan teknik yang digunakan dalam ekstraksi informasi dari teks. Bagian ini juga menjelaskan bahwa ekstraksi informasi merupakan tugas penting dalam analisis dan data mining, yang mana tujuannya untuk mengambil informasi terstruktur dari data yang tidak terstruktur. AI ini didefinisikan sebagai mengambil contoh dari kategori yang telah ditentukan dari data yang tidak terstruktur, membangun representasi terstruktur dan tidak ambigu dari entitas dan hubungan antara entitas tersebut. Teknik AI ini dapat menganalisis teks dalam bentuk bebas dengan mengekstraksi informasi yang paling berharga dan relevan dalam format terstruktur. Tujuan akhir dari teknik ini adalah mengidentifikasi fakta-fakta penting dari teks untuk memperkaya basis data atau basis pengetahuan. Nah, dari information extract from text ini ada lagi dibagi menjadi dua. Yang pertama jadi ada nama name entity recognition atau NER. Ini adalah salah satu teknik dan metode yang digunakan untuk mengenali dan mengklasifikasi entitas bernama dalam teks. NER adalah tugas penting dalam pemrosesan bahasa alami atau NLP yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengekstraksi entitas seperti orang, tempat, organisasi, tanggal, dan lainnya dari teks yang tidak terstruktur. NER dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan termasuk aturan berbasis aturan, metode pembelajaran mesin, dan pendekatan berbasis statik. Metode ini melibatkan penggunaan fitur-fitur linguistik dan kontekstual untuk mengenali entitas dalam teks. Yang kedua ada relation extraction atau RE. Ini juga merupakan teknik metode yang digunakan untuk mengekstraksi hubungan antara entitas dalam teks. Relation extraction adalah hubungan subtugas dari informasi extraction yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengekstraksi hubungan yang signifikan antara entitas-entitas yang ada dalam teks. Terdapat berbagai pendekatan di dalam ini, yaitu pendekatan berbasis aturan, pendekatan berbasis pembelajaran mesin, dan pendekatan berbasis deep learning. Pendekatan berbasis aturan menggunakan linguistik dan struktural untuk mengidentifikasi hubungan antara entitas. Sedangkan pendekatan berbasis pembelajaran mesin melibatkan penggunaan fitur-fitur linguistik dan kontekstual untuk melatih model yang dapat mengklasifikasi hubungan antara entitas. Pendekatan berbasis deep learning ini juga seperti convolutional dan neural network dan recurrent neural network telah menunjukkan kinerja yang baik dalam tugasnya. Yang ketiga adalah event extraction. Ini merupakan suatu teknik atau metode yang digunakan untuk event extraction atau peristiwa serta fakta-fakta dari teks. Event extraction merupakan subtugas dari information extraction yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengekstraksi informasi terkait acara atau peristiwa yang terjadi dalam teks. Informasi ini mencakup segala jenis informasi terkait dengan suatu peristiwa, termasuk informasi mengenai pihak-pihak yang terlibat, lokasi, waktu, serta aspek-aspek lain yang relevan dengan peristiwa tersebut. Peristiwa juga bisa dianggap sebagai pemicu atau penyebabnya yang biasa ditunjukkan oleh kata kerja atau kata yang telah sesuai secara formal, sementara argumennya adalah entitas yang menjelaskan peran semantik dalam deskripsi peristiwa tersebut. Yang kedua adalah information extraction from image. Information extraction from image adalah area yang kaya akan peluang dan tantangan. Ini melibatkan tugas seperti mengambil informasi linguistik, fitur-fitur semantik, visual, dan teks, serta memahami konteks serta juga mengenali wajah. Melakukan AI pada kedua tingkat, baik konten maupun konteks, dari berbagai jenis gambar dapat signifikan meningkatkan kemampuan analisis, eksplorasi, dan pemrosesan gambar. Text recognition ini meliputi identifikasi dan pemahaman teks dalam beragam konteks, termasuk teks dalam gambar, teks dalam video, teks dalam big data. Teknik-teknik pengenalan yang telah dikembangkan termasuk optical character recognition atau OCR, pengenalan teks dalam video, serta pengenalan teks dalam big data yang bersifat tidak terstruktur dan multidimensional. Dalam konteks teks recognition dalam gambar diperkirakan bahwa OCR dengan mekanisme perhatian atau attention mechanism akan menjadi tren yang signifikan di masa depan. Teknik ini membutuhkan pendekatan yang kuat dan adaptif untuk melakukan memahami makna semantik dari teks dalam gambar, terutama ketika bekerja dengan big data yang tidak terstruktur. Kemudian pengenalan teks ini dari gambar mencakup penerapan teknik-teknik seperti convolutional neural network atau CNN, recurrent neural network atau RNN, dan long short term memory atau LSTM untuk mengenali teks dalam gambar. Teknik-teknik ini berperan sebagai alat ekstraksi fitur, pemotong, dan pengenali teks dalam proses kerja yang disusun secara berurutan. Tugas text recognition
erat kaitannya dengan pendekatan OCR atau Optical Character Recognition untuk mengenali karakter dari gambar atau dokumen yang di-scan. Teknik Optical Character Recognition atau OCR berbasis CNN juga menunjukkan hasil positif, namun performanya dalam konteks dataset big data yang tidak terstruktur masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Kemudian Visual Relationship Detection. Visual Relationship Detection adalah tugas ekstraksi informasi mengenai interaksi antar objek ini yang mengungkapkan dalam bentuk triplet mencakup subjek, predikat, dan objek. Tugas ini memiliki potensi aplikasi yang signifikan seperti dalam pencari informasi berbasis konten, menjawab pertanyaan visual, dan mencocokkan kalimat dengan gambar yang relevan. Salah satu tantangan utama dalam visual relationship detection adalah mengenali hubungan antara objek-objek dalam gambar. Sebagai contoh, dalam kalimat kuda makan rumput dan orang makan roti. Keduanya memiliki jenis interaksi yang sama, yaitu makan. Meskipun visualnya berbeda, teknik deep learning juga seperti Convolution Neural Network atau CNN atau RCNN dan Reinforcement Learning telah terbukti sangat efektif dalam meningkatkan kinerja ekstraksi informasi dari A yang berskala besar dan tidak terstruktur. Beberapa di antaranya seperti Faster RCNN dan RCNN telah mencapai kesuksesan yang signifikan dalam pengenalan objek. Selanjutnya ada face recognition. Face recognition adalah pengenalan wajah atau pengenalan wajah adalah tantangan komputasi yang membutuhkan perhatian khusus. Sistem pengenalan wajah tradisional memiliki keterbatasan dalam menghadapi dataset yang besar, memiliki kualitas yang rendah. Di sisi lain, metode pembelajaran atau deep learning ini cenderung memberikan hasil yang lebih baik, terutama ketika diberi arsitektur dan hiperparameter yang optimal. Namun, ketika dihadapkan pada gambar yang beresolusi rendah, pengenalan wajah dalam deep learning menunjukkan kinerja yang buruk. Penggunaan deep learning ini memiliki potensi untuk mengatasi dataset yang lebih besar dan lebih beragam. Penggunaannya, deep learning ini memiliki potensi untuk mengatasi dataset namun kemampuan pengenalan wajah perlu ditingkatkan agar dapat mengenali wajah dalam berbagai ekspresi dan kondisi pencahayaan. Face recognition juga termasuk salah satu teknologi biometrik yang telah diteliti dan dikembangkan oleh para ahli. Teknologi ini menggunakan algoritma pengenalan wajah untuk membedakan individu berdasarkan data yang tersimpan dalam database wajah. Teknologi biometrik ini adalah salah satu fitur unik yang dapat digunakan dalam sistem keamanan untuk mengidentifikasi individu berdasarkan wajah mereka. Wajah manusia banyak mengandung informasi dan memiliki karakteristik yang sangat khas sehingga sering digunakan untuk sebagai identitas seorang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Catherine Monica. Baiklah, terima kasih. Yang ketiga ada Information Extraction from Audio. Voice and Speaker Recognition merupakan kemampuan mesin atau perangkat lunak untuk menerima dan menginterpretasikan ucapan atau untuk memahami serta menjelaskan perintah secara lisan. Voice and Speaker Recognition ini menjadi populer dan digunakan bersama dengan pengembangan kecerdasan buatan atau AI. Slide selanjutnya. Boleh slide selanjutnya. Selanjutnya ada Acoustic Event Detection. Acoustic Event Detection adalah proses mengidentifikasi atau menemukan berbagai peristiwa yang terjadi dalam suara atau sinyal audio. Peristiwa akustik ini bisa berupa berbagai jenis suara atau kejadian seperti bicara manusia, bunyi alarm, musik, atau suara-suara lainnya dalam rekaman audio. Tujuan utama dari deteksi peristiwa akustik ini adalah untuk mengenali dan memisahkan peristiwa-peristiwa tersebut dari sinyal audio yang lebih besar, sehingga kita dapat mengidentifikasi kapan peristiwa tertentu terjadi waktu atau dalam konteks tertentu. Acoustic Event Detection melibatkan pengindeksan multimedia, pengenalan pola, pemantauan, atau aplikasi pemantauan lainnya. Acoustic Event Detection ini bisa dikatakan masalah yang menarik dalam pemrosesan soundtrack. Pendekatan umum terhadap masalah ini menggunakan fitur spektral jangka pendek untuk mendeskripsikan sinyal audio, dengan pemodelan tambahan di atasnya untuk mempertimbangkan konteks temporal. Selanjutnya. Yang kedua ada Automatic Speech Recognition. Information Extraction from Audio Automatic Speech Recognition adalah proses menggunakan teknologi pengenalan ucapan otomatis atau ASR untuk mengekstraksi informasi dari audio. Metode ini melibatkan penggunaan ASR berbasis HMM yang dilatih secara terpisah untuk setiap pembicara. Audio Automatic Speech Recognition dijalankan dengan menggunakan model Hidden Markov Models atau HMM berbasis tripon dengan 5 hidden states. Model ini dilatih menggunakan toolkit HTK dan menggunakan Unigram Language Model, di mana setiap simbol kata memiliki kemungkinan yang sama untuk muncul. Slide selanjutnya. Yang keempat ada Information Extraction from Video.
Tujuan utama dari ekstraksi informasi from video ini adalah untuk memahami dan ekstraksi informasi yang relevan dari konten video. Aplikasi AI dari video mencakup pengindeksan sematik. Maksud sematik di sini adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang arti atau makna yang terkandung dalam suatu bahasa, kode, dan jenis representasi lainnya. Analisis berbasis konten, pemrosesan video berorientasi konten, bantuan untuk penyandang tunanetra, dan otomatisasi di supermarket. Dalam era Big Data, video digital diproduksi dengan sangat cepat oleh media sosial dan platform lainnya. Ini memerlukan daya komputasi tinggi dan kecepatan ekstraksi informasi yang efisien. Salah satu contohnya, Apache Hadoop digunakan untuk menciptakan kerangka kerja pemrosesan video terdistribusi di lingkungan cloud. Dengan menggunakan PyVMP dan OpenCV melalui MapReduce yang menunjukkan skalabilitas yang baik. Selanjutnya. Yang pertama ada Automatic Video Summarization. Automatic Video Summarization for Video kategori merupakan area penelitian yang penting dan memiliki potensi untuk meningkatkan penjelajahan video dan pengelolaan konten dalam berbagai aplikasi dengan mempertimbangkan karakteristik dan konten spesifik dari berbagai kategori video. Ringkasan video yang lebih relevan dan informatif dapat dihasilkan. Automatic Video Summarization adalah proses menggunakan algoritma komputer dan teknik pemrosesan sinyal untuk secara otomatis membuat ringkasan video dari rekaman video lain yang lebih lama. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan potongan singkat atau sinopsis yang mempresentasikan isi utama atau puncak dari video tersebut. Next. Slide selanjutnya. Yang kedua ada text recognition. Text recognition dalam video memainkan peran penting dalam mengekstrak informasi yang kaya dan memberikan petunjuk semantik tentang konten video. Meskipun banyak metode telah diusulkan, ekstraksi teks dari video memiliki tantangan seperti teks keterangan dan teks adegan. Teks keterangan memberikan informasi tingkat tinggi, sedangkan teks adegan sulit dikendali karena kontras rendah dan kompleksitasnya. Proses ekstraksi teks melalui tahap deteksi teks, lokalisasi, pelacakan, binarisasi, dan pengenalan. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada result dan discussion. Systematic Literature Review atau SLR menggali inti dari tinjauan komprehensif mengenai teknik ekstraksi informasi atau IA untuk berbagai jenis data dan mengambil perspektif baru terhadap masalah-masalah yang telah ada sejak lama namun masih sangat relevan hingga saat ini. Dalam konteks ini, menyajikan pandangan komprehensif mengenai teknik-teknik IA yang ada untuk berbagai jenis data. Untuk mencapai tujuan ini, dengan mengikuti metodologi SLR untuk menjelajahi kemajuan dalam teknik-teknik IA dalam berbagai tahun terakhir. Dengan tujuan meningkatkan analisis data besar dan pengambilan keputusan, SLR ini bertujuan untuk menyelidiki tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses AA di era data besar, khususnya untuk berbagai jenis data. Tujuan ini untuk menggabungkan teknik-teknik IA untuk beragam jenis data dalam satu platform memiliki dua dimensi. Pertama, mengidentifikasi teknik-teknik IA terkini untuk berbagai jenis data besar, dan kedua, menyelidiki tantangan-tantangan utama yang terkait dengan IA pada data besar yang tidak terstruktur. Next, slide selanjutnya. Selanjutnya ada Independent Challenge Identified from Selection Study. Tantangan-tantangan independen yang diidentifikasi dari studi yang telah dipilih. Berbagai tantangan yang muncul dalam berbagai studi yang besar terkait dengan ekstraksi informasi dari data besar yang tidak struktur dan multidimensional. Kurangnya data juga. Beberapa tantangan ini utama mencakup kualitas data yang buruk, kelangkaan data, dan volume data yang besar. Semua ini dapat mempengaruhi kemampuan untuk mengambil informasi yang berguna. Kurangnya data juga merupakan tantangan. Semua tantangan ini mencerminkan kompleksitas yang terlibat dalam mengelola dan mengekstraksi nilai dari data besar yang tidak struktur dan multidimensional. Yang pertama ada kualitas data yang besar tidak struktur, kedua kelangkaan data, tiga volume data besar yang tidak terstruktur, empat dimensi dan heterogeneity, lima kegunaan data, enam konteks dan pemahaman semantik, dan yang ketujuh ada pemodelan data. Selanjutnya ada need for consolidated AI system for multidimensional unstructured big data. Dalam konteks ini, analisis yang dilakukan secara kritis terhadap penelitian yang dipilih bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang sangat spesifik dalam tugas ekstraksi informasi big data. Sistem ekstraksi informasi yang terpadu dapat membantu meningkatkan sistem-sistem ini dengan mengekstrak informasi yang relevan dari data yang tidak struktur. Analisis tentang teknik ekstraksi informasi memiliki batasan yang mengarah pada kebutuhan untuk mengintegritaskan
mengaplikasikan teknik ekstraksi informasi yang berbeda untuk berbagai jenis data. Selain itu, ekstraksi informasi memiliki berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan pertama, pengolahan lanjutan. Persyaratan kedua, pendekatan ekstraksi informasi yang pragmatis. Persyaratan ketiga, konteks dan semantik yang penting. Persyaratan keempat, pemilihan teknik yang tepat. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Intinya dalam jurnal ini dapat dianalisis atau tinjauan literatur ini bertujuan untuk mengeksplorasi teknik ekstraksi informasi terbaru dari data besar tidak terstruktur, seperti teks, gambar, audio, dan video, serta mengidentifikasi tantangan yang ada. Hasilnya menunjukkan bahwa ekstraksi informasi data tidak struktur semakin kompleks karena pertumbuhan data yang besar. Oke, terima Yang sudah ada. kasih. Oleh karena itu, diperlukan teknik penyiapan data yang canggih, sistem dan konteks ekstraksi informasi yang kaya akan konteks, serta pengembangan teknik yang lebih canggih untuk mengatasi tantangan lingkungan. Oke, mungkin saudara Kevin terputus ya. Jadi intinya dalam analisis dan tinjauan ini bertujuan untuk mengeksplorasi teknik-teknik informasi atau AI terbaru dari data besar yang tidak terstruktur, seperti teks, gambar, audio, dan video. Kemudian hasilnya itu menunjukkan bahwa AI data tidak terstruktur semakin kompleks karena pertumbuhan data yang begitu pesat. Nah, untuk meningkatkan teknik AI diperlukan perkenalan teknik baru yang penyempurnanya teknik yang sudah ada. Meskipun teknik AI sudah lebih unggul untuk kumpulan data yang besar, teknik tersebut masih tidak efektif untuk data yang besar yang tidak terstruktur, terutama data streaming. Nah, maka dari itu diperlukan teknik penyiapan data yang canggih, sistem dan konteks AI yang kaya akan konteks, serta pengembangan teknik AI yang lebih canggih untuk mengatasi tantangan lingkungan big data yang tidak terstruktur. Nah, singkatnya, sistem AI yang terintegrasi, terstruktur, dan efisien secara komputasi diperlukan untuk mengatasi tantangan big data yang multidimensi dan tidak terstruktur. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.